Oke usahawan, balik lagi nih di Hal Entrepreneur bersama Renjana Coffee. Oke, Bang Renda sama Bang Ani, Farin mau tanya nih. Dalam membangun sebuah usaha pastinya Abang punya yang namanya panutan atau role model dari Abang masing-masing sendiri. Dari Bang Renda sendiri siapa nih? Kalau role model sih mungkin kita karena kemarin juga sempet nonton film filosofi kopi gitu kan yang Chico Jericho. Iya, itu jadi lumayan seru juga ya kayak punya usaha kopi gitu di mana dia benar-benar dari awal ngerintis sampai sekarang punya beneran outletnya tuh yang di Blok M yang di Jakarta kan aku sering juga beberapa kali kesana. Iya, Bang. Jadi lumayan jadi adalah satu acuan gitu mau gimana sih itu coffee shop kita tuh kayak gimana gitu kayak di filosofi kopi itu. Kalau dari Bang Anifnya sendiri? Kalau aku sebenarnya banyak ya, mungkin filosofi kopi termasuk mungkin kalau yang lokal nih, beberapa teman yang aku kenal di Padang ada beberapa. Yang pertama ada Satria namanya, dia salah satu yang bantuin kita juga, penggiat kopi di Padang, punya kopi Pambale namanya, Pambale Coffee Shop. Oh, ada. Pambale Coffee Shop. Pernah dengar? Itu dia. Pernah diundang juga kalau nggak salah. Oh, pernah diundang ya? Iya. Halo Bang Satria. Yang kedua saya kenal pemilik Solok Rajo. Jadi Solok Rajo itu perkebunan koperasi sebenarnya, koperasi yang mengumpulkan kopi-kopi dari petani kopi di Solok di Alan Panjang. Nah, dia itu ceritanya inspiratif sekali. Jadi dia memulai bisnis koperasi kopi itu nggak cuma 2 tahun 3 tahun, tapi udah sampai kalau nggak salah dari 2014 sampai sekarang itu jatuh bangunnya banyak banget. Yang membuat saya suka itu niatnya membuat koperasi itu bukan untuk uang, tapi lebih memberdayakan petani-petani di daerahnya. Itu berarti lebih bermanfaat juga ya, benar, lebih kita berdampak ke lebih socialpreneur sih gitu. Oke. Dan untuk dari abang-abang sendiri nih, ada ini usaha pertamanya atau ada niat usaha selain ini apa? Sebelum mendirikan coffee shop ini ada usaha juga apa bagaimana, Bang? Kalau usaha ini, kalau aku sendiri baru usaha pertama aku gitu di ibaratnya baru merambah ke dunia bisnis ini pertama kali gitu coffee shop. Yang tadinya gitu. Dari pekerja kantoran ya? Iya, pekerja kantoran, akhirnya mau nyoba ke dunia bisnis gitu, ini pertama kali sih buat aku. Berarti nggak salah berarti ya Bang kalau kita sebagai pekerja kantoran pengen punya side job, pengen punya bisnis sampingan pun bisa aja. Bisa, karena kan kalau misalnya di kantor kan kita udah diasah otak kirinya nih kan, udah semua teori-teori teknik segala macam. Nah, setelah itu kita mengasah otak kanan kita nih, kreativitas kita diasah di bisnis ini tentunya. Oke, kalau dari Abang Anifnya sendiri? Kalau aku sih sebelumnya udah pernah sih ada beberapa bisnis, tapi jualan-jualan biasa, ada minuman juga pernah, tapi di Jogja itu. Oke. Kuliner berarti ya Bang? Iya, kalau di Padang nih baru ini sih kuliner di Padang memberanikan diri untuk membuat coffee shop. Ini sih. Siapa tahu nih, Abang kan basically-nya berlima dari luar di Jawa semua, dari luar kota Padang semua. Siapa tahu ada pengen dari kelima owner ini yang pengen bisnis lain, yaitu pengen bikin rendang Sumatera Barat, siapa jadi. Bisa jadi juga, karena nggak menutup kemungkinan kita sebagai seorang entrepreneur untuk punya usaha banyak ya kan Bang. Asal kita bisa memanagenya sedemikian rupa, itu tergantung dari kita Benar, sendiri. Kak. Karena pun Bang Randa pun punya kesibukan, Bang Inif pun sebelumnya juga ada kesibukan, yaitu sebagai pekerja kantoran, berarti ya Bang. Nah, untuk peran lingkungan sekitar, terutama untuk keluarga, ada untuk supportnya atau apa bagaimana Bang? Kalau untuk peran dukungan itu pasti ada, apalagi dari keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga di kantor, itu semua mendukung, mensupport selama kegiatan kita lakukan itulah positif dan bisa berguna untuk kita semua yang pasti. Itu mereka selalu support positif. Berarti prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang entrepreneur itu bagaimana nih Bang? Bisa dikasih tahu dulu. Kalau prinsip yang paling penting adalah konsisten. Konsisten, itu benar banget. Kita bisa mulai sesuatu itu dengan mudah, mungkin kita mulai, tapi untuk mempertahankannya itu agar tetap eksis, agar tetap konsisten itu yang sulit gitu. Jadi kita berlima di sini mencoba untuk tetap konsisten walaupun kita sebulan ini baru sebulan, ibaratnya masih jatuh bangun atau mungkin masih ibaratnya bakar uang gitu ibaratnya. Kita tetap konsisten agar ini tuh coffee shop bukan hanya sekedar coffee shop yang muncul terus timbul tenggelam gitu, enggak. Kita mau tetap konsisten, tetap ada
coffee shop ini. Dan untuk rencana ke depan mungkin dari Bang Hanifnya bisa dikasih tahu bagaimana rencana ke depan untuk Renjana Coffee-nya. Rencana ke depan. Oke, rencananya Renjana. Hashtag kita itu. Rencana ke depan kita ada kan di kalau yang belum pernah ke Renjana ada beberapa ruangan di sana. Ada satu ruangan yang rencana kita mau buat working space gitu. Wow. Jadi rencana ke depan gak cuma tempat ngopi, tempat nongkrong, tapi kalau pengen kerja kita ada ruangannya juga. Rencana ke depan seperti itu. Siap-siap. Itu menambah vibes dari Renjana tuh semakin keren berarti ya untuk habis PPKM ya, insya Allah. Iya, Insya karena kan Allah. sekarang juga ada beberapa pekerja masih yang WFH gitu. Oke. Nah, daripada mungkin bosen kali Iya, WFH di benar. rumah yang itu-itu aja suasananya, boleh ke coffee shop Kreatif gitu sih. nanti kita di sana. Oke, dan ini terakhir nih Bang, untuk pesan-pesan untuk kaum milenial yang ada di rumah tuh yang ingin memulai usaha itu dari abangnya bagaimana? Kalau untuk pesan yang tadi kayak aku bilang, pertama mulai aja dulu Mulai aja dan dulu. tetap konsisten. Itu sih yang nomor 2. Kita mau sebagus apapun ide kita, mau secemerlang apapun ide kita, kalau kita nggak mulai dan nggak konsisten, itu semua nggak akan terrealisasi. Oke. Nah, itu banget ya berarti ya usahawan di rumah. Kalau misal pun kita memulai sebuah usaha tuh intinya niat nih. Karena pun maupun berpartner kita bersama apalagi dari Renjana sendiri ada 5 owner tuh. Bagaimana cara menyatukan 5 kepala pikiran gitu. 5 kepala dalam satu usaha. Berarti itu nggak gampang ya. Berarti itu sama-sama komitmen masing-masing. Bagaimana ya kita harus siap nih ngadepin gimana tantangan ke depan pasti akan ya kan. Untuk promosi sendiri kita bisa lakukan promosi di sini nih Bang. Untuk Renjana Coffee mungkin ada sosial medianya bisa dikasih tahu. Oke, sosial media Renjana di kopiku.renjana @kopiku.renjana. Kalau pengen datang langsung ke sana tinggal cari di Google Map Renjana Espresso and Brew Bar, Renjana udah langsung muncul tuh seperti itu. Nah, bisa berarti kita untuk follow dari sosmednya terus tanya-tanya atau Boleh. kita tanya langsung ke sana. Boleh, Untuk take Bang. away-nya kita bisa pesan di Instagram juga berarti ya Bang ya? Bisa DM, nanti kita kirim foto menunya, nanti rekan Renjana bisa langsung pilih menu Rekan apa. Renjana. Rekan Renjana pilih menu apa, kita langsung kirim ke alamatnya. Oke deh, terima kasih untuk waktunya. Barangkali udah berbincang-bincang di hal entrepreneur kepada usahawan di rumah berarti ya Bang ya. Dan ya seperti itulah usahawan kalau mau membangun sebuah usaha tuh seperti yang tadi yang kata owner dari Renjana Coffee harus konsisten, komitmen dan benar-benar intinya niat. Oke deh, terima kasih untuk Renjana Coffee dan jangan lupa terus saksikan Halo Entrepreneur setiap hari Selasa jam 3 siang dan hari Sabtu jam 2 siang dan jangan lupa juga follow sosmed kita di bawah ini. Oke deh, saatnya Arin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.